Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dzulmatil adami binuril ijad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nasihil ibad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, selamat bertemu kembali di acara tausiah dari channel Rahmatul Ummah. Tausiah kali ini saya akan ambil tema dari kitab Madarijus Su'ud, bahwa bermacam-macam cara umat Islam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya baca dalam kitab Madarijus Su'ud ada bahasa annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurubat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk salah satu ibadah yang paling agung, ibadah yang paling hebat. Wa dzalika yahsulu, kita memperingati Maulid Nabi bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, kita seorang diri misalkan malam Jumat ataupun setelah kita sholat 5 waktu membaca satu ayat atau 2 ayat dalam hati kita. Saya membaca Al-Quran diniatkan untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa Maulid Nabi harus diperingati? Karena banyak orang-orang yang lupa. Kalau orang sudah lupa akan nabinya, itu musibah besar. Maka banggalah bagi umat Islam yang berada di Indonesia, setiap tahun selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mereka yang tidak tahu akhlak Nabi bagaimana diterangkan oleh para mubalik, diterangkan ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran akhlak Nabi sehingga jadi mengenal. Dengan sebab mengenal ada rasa cinta. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi bisa dilaksanakan dengan wa qiraati qasaidi nabawiyah, dengan membaca qasidah-qasidah Nabi, atau dengan kata lain dengan membaca sholawat. Kita misalkan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, misalkan 1 kali baca kita bisa membaca 100 kali sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus berulang kali diniatkan dalam hati kita mengagungkan Maulid Nabi. Insya Allah kita mendapatkan pahala memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, man ahabba syai'an aksara dzikrahu. Barang siapa yang mengaku mencintai sesuatu, maka orang tersebut sering menyebut namanya. Begitupun kita kalau mengakui bahwa kita mencintai Nabi, sering-seringlah, perbanyaklah menyebut namanya dengan membaca sholawat. Sholawat Nabi itu banyak di kitab-kitab, termasuk dalam kitab Barzanji. Ingat, dalam kitab Barzanji itu ribuan kisah-kisah yang berhubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita jangan terlalu memuji berlebihan kepada baginda sampai-sampai kita menuhankan. Ingat bahwa kami membaca kitab Maulid Nabi, membaca kitab Barzanji itu karena besarnya kecintaan kami. Cinta yang kebablasan itu istilahnya orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Misalkan ada sekelompok organisasi Islam yang menamakan Islam, yang namanya misalkan ANU.
mencintai kepada baginda Ali, sampai-sampai Sayyidina Ali dinobatkan sebagai Tuhan. Itu cinta kebablasan. Kalau kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat, kita tidak keluar dari agama Islam karena kita tidak menuhankan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hati-hati dengan kata itu. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi SAW itu bisa dengan au bi'it amit to'am, dengan memberikan makanan, dengan bersodakoh. Kita bersodakoh kepada anak yatim, kita bersodakoh kepada orang yang misalkan gak punya duit untuk berobat, memberikan beras kepada orang yang serba kekurangan makannya. Diniatkan dalam hati, saya bersodakoh, diniatkan untuk ikut melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah itu tercatat. Dan ingatlah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bersabda, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi SAW la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang bersodakoh hartanya 1 dirham, apakah 100.000 atau lebih misalkan, apakah 50.000, kita menyumbangkan untuk peringatan Maulid Nabi, itu tidak sia-sia. Dengan kita bersodakoh untuk peringatan Maulid Nabi, ya, kita memberikan misalkan memberikan berasnya, memberikan uangnya kepada DKM, misalkan kepada panitia untuk terlaksana peringatan Maulid Nabi, insya Allah orang tersebut dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mati orang tersebut kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebagai contoh, kisah ini diangkat dari kitab Berjanji. Banyak orang yang menjelek-jelekan kitab Berjanji karena memang mereka tidak tahu isi kandungannya. Kalau orang yang tahu isi kandungan kitab Berjanji, pasti mereka memuliakan itu isi kandungan kitab Berjanji. Dalam kitab Berjanji diceritakan ada seorang Yahudi sekeluarga mempunyai tetangga seorang Muslim. Muslim tersebut sudah mengerti setiap tahun datang bulan Maulid selalu memperingatan Maulid Nabi dengan mengeluarkan harta yang tak terhingga karena kecintaannya orang Muslim tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan diperingati Maulidnya, diperingati hari kelahirannya. Maka si Yahudi itu sama istrinya ngobrol. Sekali-kali kita tanyakan, apakah maksudnya orang Muslim itu memperingati Maulid? Sampai-sampai setiap bulan Maulid itu mengadakan walimah, mengadakan pesta, mengeluarkan dana yang besar. Nah, lalu si Yahudi suami istri itu datang kepada tetangganya yang Muslim yang selalu memperingati Maulid Nabi. Setelah ngobrol-ngobrol singkatnya bahwa orang Muslim tersebut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW karena memperlihatkan betapa gembiranya dengan telah diutusnya Rasulullah SAW dan kami berhak untuk mengagungkan hari kelahirannya. Maka setelah ngobrol mendapatkan jawaban dari orang Muslim yang selalu memperingati Maulid Nabi, akhirnya suami istri Yahudi tersebut pulang ke rumahnya. Sudah memasuki malam, suami tersebut dan istrinya tidur. Dalam tidurnya mimpi si ibu Yahudi ini. Dalam mimpinya sangat kaget. Ada seorang pria dalam mimpi si ibu-ibu itu melihat seorang pria yang diiringi oleh para sahabat-sahabatnya, dan pria ini yang paling depan wajahnya sangat tampan, bercahaya dari mukanya, sehingga dalam mimpi kata si istri Yahudi itu bertanya kepada sahabat-sahabat yang mengiringi dari belakang, wahai bapak, itu orang yang di depan yang engkau iringi itu siapa? Nah, kata orang yang mengiringi pria tampan itu, itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa baginda Nabi datang ke rumah orang Muslim ini? Karena baginda Nabi sangat menghargai dan selalu hadir ke tempat yang diperingati Maulid Nabi.
Apakah kata Yahudi itu, bisa gak saya kalau mau ngobrol sama baginda Nabi Muhammad SAW? Ya coba aja, kata sahabat Nabi dalam mimpi. Akhirnya si ibu Yahudi ini memanggil, ya Muhammad, namanya bukan tidak memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, karena Yahudi tersebut belum beriman, maka layak, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau bisa bicara samaku? Nah, maka sabda Rasulullah SAW, insya Allah, labbaika, ya labbaik, oke saya bisa bicara dengan anda. Kata si istri Yahudi dalam mimpinya, wahai Muhammad, mengapa engkau bisa berbicara dengan kami, sedangkan kami sekeluarga ini belum memeluk agama Islam, tapi engkau sangat mulia mau berbicara dengan kami yang beragama Yahudi. Sabda Nabi SAW, aku tidak mungkin mau bicara dengan seseorang kecuali aku telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau walaupun orang Yahudi, kelak kamu akan memeluk agama Islam. Nah, setelah itu, lalu dalam mimpinya, coba wahai Muhammad, aku ingin diajarkan olehmu, aku ingin memasuki agama Islam. Maka si perempuan tersebut beat lewat mimpi di hadapan Rasulullah SAW yang hadir ke rumah orang yang memperingati Maulid Nabi. Dalam mimpi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah pagi hari bangun, tujuannya mau ke pasar, mau berbelanja untuk keperluan peringatan Maulid Nabi, karena si ibu Yahudi ini telah memasuki agama Islam. Yakin kami ingin selamat dunia akhirat dengan memeluk ajaran agama Islam. Nah, ketika mau berangkat ke pasar, mau berbelanja, ternyata suaminya lebih dahulu sudah datang dari pasar, sudah berbelanja. Ditanya sama ibunya, sama istrinya, Bapak, ini untuk apa Bapak menyediakan berbagai makanan, dan ini makanan-makanan yang dibeli ini mungkin jumlah uang yang dikeluarkan oleh Bapak ini tidak sedikit. Untuk apa ini? Kalau saya boleh tahu. Maka suami Yahudi tersebut menjawab, ya, aku berbelanja ini karena semalam aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan masuk menghampiri membaca salam kepada tetangga kita yang memperingati kelahiran nabinya, yaitu Muhammad SAW. Dan aku ketahuilah, aku telah masuk Islam karena aku ingin sekali selamat dunia dan akhirat. Maka si istri pun menjawab, aku pun demikian. Semalam aku bermimpi dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika saya lihat dalam mimpi, baginda Nabi Muhammad SAW masuk menghampiri dan membaca salam ke rumah tetangga kita yang sudah muslim. Nah, lalu dalam mimpi itu saya berbincang-bincang. Jawab beliau, aku tidak sembarangan bicara walaupun dalam mimpi, kecuali aku sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku akan masuk Islam. Itu jawab baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya aku beat dalam mimpi mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sehingga alhamdulillah saat ini juga saya telah memeluk agama Islam. Kata suaminya, alhamdulillah kalau begitu kita menjadi muslim. Mudah-mudahan walaupun lewat mimpi ini menjadikan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memeluk agama Islam sampai meninggal dunia. Lalu merayakanlah kedua orang suami istri tersebut dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yakinlah
dengan diceritakannya hikayat ini, kisah ini, bagi orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu sangat untung luar biasa. Karena apa? Salah satunya bisa menghilangkan musibah, keduanya bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan diceritakannya kisah ini kita terinspirasi untuk tetap beristiqomah selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kapan saya, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi akhir zaman yang tidak ada bandingannya keagungannya. Huzma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.